Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat, para jamaah semua, pertemuan terakhir kita sudah membahas ibadah pertama di bulan Dzulhijjah yang besar, yaitu soal haji, fikih tasawuf tentang haji. Sekarang kita akan membahas mengenai fikih tasawuf tentang kurban. Kurban dalam kaitannya dengan fikih, kurban kaitannya dengan tasawuf. Kurban dalam bahasa Arab namanya udhiyah. Udhiyah itu adalah hewan yang disembelih berupa unta, sapi, kambing pada hari raya Idul Adha dan pada hari raya Tasyrik karena taqarrub kepada Allah. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Dalilnya itu fasolli, maka sholatlah kamu. Maksudnya ulama-ulama tafsir mengatakan sholat apa? Sholatlah Idul Adha. Fasolli li rabbika, sholatlah kepada Tuhanmu. Maksudnya di sini sholat Idul Adha. Wanhar, dan berkurbanlah. Wanhar, dan berkurbanlah. Nah, kalimat ini, hadis ini, dalil ini, ayat ini menunjukkan dalil dari penyembelihan hewan kurban. Nah, dari dalil ini, fasholli li rabbika wanhar, ulama berbeda pendapat. Hukumnya apa kurban itu? Mengingat ini perintah, tapi perintah ini hukumnya apa? Karena perintah itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan hukum daripada kurban itu adalah wajib buat yang mampu. Jadi hukumnya wajib atau bahkan fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau di dalam satu keluarga ibunya sudah berkurban, yang lain mampu nih, orang tuanya orang mampu, anak-anaknya mampu, gitu ya. Maka ketika orang tuanya sudah berkurban, yang lain sudah hilang wajibnya. Ini kalau ada yang mengatakan kurban itu hukumnya fardu, ada yang fardu. Nah, kita, mazhab kita Syafi'i ini menghukumi kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sesuatu yang di bawah wajib, di atas sunnah. Di atasnya itu ada wajib, di bawahnya itu ada sunnah. Antara sunnah dengan wajib namanya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Dianjurkan pada hari raya Idul Adha. Nah, Imam Syafi'i juga mengatakan sunnah muakkadahnya ini sifatnya kifayah. Bagaimana kifayah? Jadi sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu kalau tadi orang tuanya sudah kurban, maka anaknya sudah gugur sunnah kifayahnya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i yang lain mengatakan sunnahnya ini tetap berlaku kepada semua individu. Orang tuanya mampu, anaknya mampu, maka semuanya punya kesunahan yang sama. Orang tuanya juga bisa kurban, anaknya juga bisa kurban. Nah, jadi hukumnya yang kita pakai sekarang, hukumnya yang kita anut dengan mazhab Syafi'i ini, bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, sunnah muakkadah. Nah, terus ketika sudah
sunnah muakkadah ini. Lalu kalau kemudian terjadi benturan, terjadi pilihan, apakah pada hari raya Idul Adha dan pada hari Tasyrik ini lebih afdol mana? Akikah dulu atau kurban dulu? Ini sering juga ditanyakan. Lebih mana? Lebih afdol mana? Saya belum akikah, tapi juga ini hari kurban. Maka yang paling masyhur atau yang setidaknya yang menurut saya yang paling kuat, adalah pendapat yang mengatakan akikah terlebih dahulu baru kemudian kurban. Misalnya pilihannya nih, saya cuma punya rezeki saya ini cuma bisa untuk beli 2 kambing. Ini saya mau akikahin atau buat kurban aja. Ini buat kita yang laki-laki nih 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Maka pilihannya adalah akikah saja. Akikah. Tapi kalau akikahnya ini dilakukan pada hari raya Idul Adha, ya tetap saja hukumnya adalah hewan akikah. Tapi kalau dipotongnya itu pada hari raya Idul Adha, setidaknya mendapatkan 2 pahala. Yang pertama dia mendapatkan akikah, yang kedua bersedekah pada hari raya Idul Adha. Ada 2 itu. Apa dalilnya? Ku anfusakum. Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Dirimu dulu nih, baru keluargamu. Akikah ini terkait dengan diri kita, bukan terkait dengan orang lain, terkait dengan diri kita. Karena selama orang itu belum diakikahin, apa itu hukumnya? Digadai. Orang itu seperti barang gadaian. Orang tuanya punya anak itu, tapi anaknya seperti barang gadaian. Kayak kita punya motor, punya mobil, gadaian, yaitu punya kita, tapi nggak bisa kita manfaatkan. Kenapa? Karena itu sudah digadai. Nah, karena seperti itulah, maka kalau terjadi pilihan yang mana yang duluan, akikah atau kurban, kalau rezekinya kemarin itu, pilihlah akikah. Tapi kalau sudah akikah, dia punya rezeki yang luas, maka dia sangat dianjurkan untuk bisa melakukan kurban. Nah, kurban itu tadi yang sudah disampaikan, kurban itu mulai dari hari raya Idul Adha sampai 3 hari Tasyrik. Kalau besok ini Idul Adha-nya hari Minggu, berarti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, sampai hari Rabu menjelang maghrib. Sampai hari Rabu menjelang maghrib. Mulai dari imam khatib turun dari mimbar sampai kepada hari Rabu nanti menjelang maghrib. Itu sunnahnya. Nah, apa tadi yang dikurbankan? Tadi sudah disampaikan. Yang dikurbankan adalah 3 jenis ini: onta, sapi, dengan kambing. Tiga inilah yang kemudian dikorbankan. Nah, apa? Nah, yang tiga ini menurut Imam Syafi'i, sapi dengan onta itu bisa 7 ajza, 7 bagian, 7 orang, maksimal 7. 5 boleh, 6 boleh, sendiri juga boleh. Saya sapi semuanya, saya sendiri atas nama saya sendiri, boleh. Saya keboah atas nama saya sendiri, boleh. Itu maksimal 7. Sendirian juga boleh. Kalau kambing, nah itu bisa satu orang satu kambing. Tidak boleh satu kambing banyak orang. Kalau menurut kita nih di dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, kurban atau udhiyah yang dilakukan oleh semua orang muslim, semua yang kita lakukan ini, nah semua dibagikan daging-dagingnya kepada siapa? Ya kepada siapapun saja yang berhak. Bolehkah orang yang berkorban ini mengambil bagiannya? Boleh. Maksimal adalah sepertiga. Yang selebihnya boleh dibagikan. Kemana dibagikannya? Ya kepada orang-orang yang memang bisa dibagi. Di mana dibaginya? Ya di mana saja boleh. Di mana saja boleh. Tapi kalau kemudian bicara tentang baiknya, maka berkorbanlah dan bagikanlah hewan kurban itu di tempat di mana kamu tinggal. Ini yang pernah saya sampaikan juga di sini soal zakat.
Zakat mah Anda boleh, zakat di sini boleh, di kampung boleh, di mana aja tempat boleh gitu. Sama seperti korbannya di sini boleh, di kampung Anda boleh, di tempat pedalaman sana boleh korban di mana saja boleh. Tapi kalau kemudian disuruh pilih mana yang baik berkorban, di sini di tempat kita yang selama ini kita tinggal, atau di kampung yang kita jarang ada di sana, maka pilihan yang paling baik menurut saya adalah di tempat di mana kita selama ini tinggal. Kita selama ini tinggal di sini, ya korbannya di sini. Jangan kita ini tinggal di sini korban di kampung, gitu ya. Ya di sini korban boleh, di sini korban boleh, di kampung di korban juga boleh. Kenapa? Karena apa? Karena siapa yang paling membantu kita? Siapa yang setiap hari ada di lingkungan kita? Ya kita kan yang ada di lingkungan kita kan kita ini yang ada di sini. Maka kemudian itulah yang kemudian kita kasih hewan kurbannya, kita kasih kurbannya di situ. Meskipun boleh-boleh aja Anda mengorban dimanapun juga boleh gitu. Tapi biar ada hablum minan nasnya di antara kita yang tinggal di kampung. Kan kalau ada apa-apa sama kita kan bukan orang kampung kita yang datang buru-buru di sini. Siapa ya orang di sini lah yang ada di sini gitu. Jadi kalau ngomong yang mana yang baik, meskipun semuanya boleh, yang mana yang baik? Yang baik ya tetap adalah di mana tempat kita berada. Tempat kita berada di mana? Urusan nanti saya mah di sini di sini banyak orang kaya semua, kagak ada yang bisa dibagiin, ya potong aja nanti juga dibagi di mana-mana. Di Arab juga begitu. Di Arab memang ada orang miskin apa di sana? Ada. Hewan miskin ada tapi kan seberapa? Sementara jutaan orang berkorban di sana. Itu daging kurban yang ada di Arab itu didistribusikan itu ke negara-negara yang miskin, ke Kenya, ke Palestina, ke negara-negara miskin itu. Di Arab sendiri udah meluber kemana-mana. Anda kalau lagi haji, kemudian lihat itu daging itu kemana itu. Itu daging kan arum-aruman itu berlimpah-limpah itu. Karena saat haji bayar denda haji, denda umroh, kemudian apalagi tadi hewan kurban jutaan orang di sana itu. Siapa yang makan di sana? Ya tetap aja potongnya mah di sana. Kemudian dagingnya didistribusiin ke negara-negara yang miskin. Tapi potongnya mah tetap aja di mana di Mekah itu. Jadi kalau bagaimana distribusinya? Distribusinya adalah ya di tempat di mana kita tinggal. Berapa yang perlu kita bisa ambil? Maksimal adalah 1/3 dari hewan kambing. Kalau 1/3-nya dari mana kalau sapi? Kalau sapi kan kita 7 orang nih, bukan 1/3 dari sapinya. Bukan 1/3 dari sapinya, tapi 1/3 dari dibagi 7 dulu. Dibagi 7. Hewan sapi dibagi 7. Dibagi 7 misalnya sapi itu totalnya 150 kilo total dagingnya. Dibagi 7 dulu. Setelah itu 1/3 dari bagian 7. Kalau 1/3 dari 300 banyak banget itu semuanya. Habis kan 7 orang berarti kan satu sapi itu bagiannya adalah sebagiannya adalah masing-masing nih satu itu dibagi 7 dulu. Karena kan memang 7 kecuali ada korban sapi utuh sendirian. Itu 1/3 dari 1 ekor. Kalau 7 orang ya 1/3 dari bagian 7 tadi itu. Dari bagian 7 itu. Bukan dari 1. Boleh diambil dari kita. Kemudian kita mau dikasih kemana? Boleh. Yang tidak boleh adalah daging kurban dijual. Itu yang tidak boleh. Tidak baik hewan kurban dijual. Tidak boleh. Tapi bagaimana kalau yang menjualnya adalah orang yang memang diberikan? Misalnya ada orang fakir miskin, ada orang fakir kan kita hewan kurban nih, lalu kemudian kita kasih ke orang fakir miskin yang memang berhak. Lalu sama orang fakir miskin itu daging itu dijual untuk keperluan dia, boleh nggak? Ya boleh, terserah aja, orang itu udah punya hak dia kok gitu. Itu sudah punya hak dia gitu. Tapi kalau kemudian yang menjual adalah yang berkorban, gitu, sama juga bohong. Atau panitianya yang menjual, nih di sini udah kagak ada nih,
yang udah lebih nih, ada lebih 5 kilo, ada lebih 20 kilo lagi ke sini, udah kita jual aja, duitnya dimasukin ke infak ke masjid, ya enggak lah. Harus semuanya dibagi. Tapi kalau kemudian dagingnya sudah dikasih ke fakir miskin, ke orang miskin, lalu kemudian orang miskin itu dijual sama dia, hak-haknya dia, udah dikasih kok, udah dikasih, mau diapain juga, mau disebut boleh, mau dibakar boleh, mau diapain juga boleh. Nah kemudian juga yang perlu diperhatikan soal kulit, karena tidak boleh menjual daging korban. Tidak boleh menjual daging korban. Daging korban itu termasuk kulitnya. Kulitnya tidak boleh dijual. Nah lalu bagaimana kalau ada orang yang selama ini kita, termasuk sama saya di tempat saya juga, kalau rapi korban saya panggil itu tukang orang-orang yang biasa ngambil kulit. Ya akadnya mah bukan jual beli, akadnya dia mah membayar dia mengambil itu duitnya, uangnya dikembalikan kepada fakir miskin. Tidak boleh nih jual nih, terus kemudian duitnya dipakai buat pribadi, bukan buat fakir miskin, dikembalikan ke fakir miskin, tidak boleh. Atau kulitnya dipakai untuk memberikan jagalnya, jasa jagal. Jagal itu dia udah ngurusin upahnya jagal itu berupa kulit. Nah itu juga tidak boleh. Upahnya jagal dipakai, saya upahin deh. Saya bantu nanti upahnya kulit aja. Enggak, tidak boleh itu, tidak bisa seperti itu. Jadi harus ada akad sendiri ya, harus ada akad sendiri. Makanya kurban itu yang selama ini saya juga praktekkan itu, kalau ada orang korban misalnya kambing dia bawa kambing sendiri, ini ongkos potongnya 150, ongkos potongnya 100. Terus misalnya sapi harganya sekian plus potong harga potongnya, biaya potongnya sekian. Jadi biaya potong itu di luar dari hewan kurbannya. Jadi biaya potong termasuk beli beli plastiknya, bayar upahnya, makannya panitia segala macam, nggak boleh itu diambil dari uang kurban itu. Nggak bisa mulai dari uang kurban, harus dari uang yang sendiri. Jadi kalau kurban itu berapa? Misalnya 20 juta dibagi 7, 20 juta dibagi 7, gitu kan? Itu kan berarti sekitar 3 jutaan. Ya 3 juta, kita taruh 3 juta. Ya 3 juta itu buat kulit sapinya aja. Makanya kemudian tambahin nih, di plus berapa? Kalau jagalnya 500.000, ya dibagi 7 berapa kira-kira seperti itu? Atau ditambahin berapa? Jadi misalnya 150.000 plus 150.000, 3 juta plus 150.000. Jadi 3 jutanya itu untuk sapinya, 150.000-nya untuk biaya jagalnya. Kalau 150.000 dikali 7 orang, nah itu kan bisa untuk jagal, bisa untuk kebersihan, bisa untuk beli plastiknya, bisa untuk keperluan perlengkapannya itu. Kayak gitu. Bukan diambil dari kurbannya. Kulitnya. Iya. Makanya saya tahun-tahun lalu hampir setiap tahun itu kan dikirimin sapi mulu saya tuh setiap tahun tuh, hampir setiap tahun tuh selalu setiap tahun itu dikirimin sapi. Tapi kasih sapinya doang gitu. Dikasih sapinya doang gitu loh. Gak ada biayanya. Ya saya kira juga. Apalagi kalau banyak, kalau tempo hari itu berapa tahun yang lalu saya dikirimin kambing, seluruh banyak-banyaknya kambing. Sampai bingung nih mau dibuang kemana nih kambing nih, mau dikasih siapa? Ya kambingnya aja dikasih, gitu ya. Nah terus kalau kita nanti mau korban itu, ya kita harus keluarin duit lah. Makanya kemudian kalau sapi, ya siapa yang mau korban nih? Nah nanti mau korban ya, nih kita patungan berapa? 50.000 atau 100.000 untuk biaya jagal. Jadi tetap aja nanti yang berkorban itu, atas nama korban itu keluarin duit untuk biaya jagal dan lain-lainnya. Ya, karena tidak boleh nanti jagal, saya tuker nih sama kulit, nggak boleh seperti itu. Ya, nah itu terkait dengan pembagian daging korban dan juga pengambilan pembayaran dari kebutuhan yang ada di korban. Jadi perhatiin. Nah terus
sekaligus saya singgung juga karena ini juga banyak dipertanyakan, saya sampaikan juga banyak pertanyaan, banyak beredar apa boleh sebagaimana dalam hadis Nabi satu kambing untuk satu keluarga. Anda dapat nggak kayak gitu tuh? Ini kan ditanyain mulu saya di tadi ditanyain di maghrib, gitu ya. Banyak banget itu beredar itu di mana-mana di medsos bahwa berdasarkan hadis Nabi pernah berkorban 2 ekor kambing, 1 untuk dirinya, 1 untuk umatnya dan keluarganya. Berdasarkan hadis ini maka boleh orang berkorban 1 kambing untuk keluarganya, gitu loh. Itu kan yang beredar begitu kan? Bagaimana? Hadisnya, iya, hadisnya benar nggak? Benar. Sahih nggak? Sahih. Tapi apa begitu kesimpulan hukumnya? Belum, nggak begitu. Bukan berarti hadisnya itu lalu kemudian hukumnya adalah itu. Hadis mah beda, hadis mah sendiri, hukumnya beda sendiri lagi. Ayatnya mah sendiri, lalu kemudian hukumnya mah beda sendiri gitu. Misalnya gini, ya ayyuhal wala taqrabus sholata wa antum sukara. Ayat kan tuh. Janganlah kamu dekati sholat sedangkan kamu sedang mabuk. Itu kan ayat tuh. Lalu kemudian boleh nggak ngambil hukum? Kalau begitu jangan mabuk kalau setelah maghrib habis sholat isya aja mabuknya. Apa begitu? Kan beda itu. Apa lagi? Apa misalnya lagi? Malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah kafir. Ayat nih. Indonesia hukumnya hukum Allah apa hukum Belanda? Pidananya Belanda. Berarti semua orang Indonesia ini kafir semua. Presidennya kafir, sementerinya kafir, sampai ke RW RT-nya semua yang sampai aparatur negara nih. Semua aparatur negara, semua kafir. Ayatnya jelas nggak? Malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ini ayatnya nih. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Quran, maka mereka adalah kafir. Ini ayat ini. Tapi kemudian apakah langsung otomatis hukumnya adalah kafir bagi kita semua orang Indonesia? Berani kita bilang Indonesia kafir semua. Apa dalilnya? Itu Al-Maidah. Malam yahkum bima anzalallah. Apa bisa kayak begitu? Ya kan nggak begitu sih. Karena dalil mah sendiri, Quran mah sendiri, hadis mah sendiri, pengambilan hukumnya mah sendiri lagi, ada lagi sendiri. Nah, itu yang kemudian terjadi. Hadis Nabi, memang hadis Nabi itu sahih, hadisnya sahih. Tapi ada hadis lain juga yang sahih juga, riwayat Imam Muslim juga, bahwa Nabi menyatakan 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi dan unta untuk 7 orang. Inilah yang kemudian hadis ini yang kemudian diambil oleh siapa? Oleh para mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i. 3 mazhab ini, 3 ulama ini mengambil hadis ini. Maka menurut 3 mazhab ini, ya kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, onta untuk 7 orang, kebo untuk 7 orang. Tapi ulama Hanabilah, mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal mengambil hadis yang tadi, bahwa boleh menurut mazhab Hambali, boleh hukumnya 1 kambing untuk 1 keluarga. Tapi itu cuma mazhabnya Hambali. Kalau kemudian ditanya lagi, Anda mazhabnya apa? Anda kunutnya pakai semua, pakai kunut apa enggak? Fatihahnya baik bismillah apa enggak? Lalu kemudian sentuhan sama perempuan batal apa enggak? Oh ternyata ada Syafi'i. Kenapa kok tiba-tiba sekarang ambil Hambali? Gitu. Ya, nah ya makanya nggak bisa. Saya tadi sering saya selalu katakan begini, selalu saya katakan orang awam mah jangan dikasih dalil. Sering saya ngomong begini dari dulu. Orang awam mah jangan disodorin Quran dan sodorin hadis. Urusan hukum itu sodorinnya adalah hasil daripada fikihnya. Kalau orang awam ini kemudian disodorin hadis kayak tadi, hadis kayak gini, ya sudah, oh berarti boleh nih. Lah emang Imam Syafi'i nggak baca hadis ini? Udah begitu nyalahin, oh selama ini salah nih kita, semuanya disuruh korban, cukup aja kita 1, gitu kan? 1 buat keluarga semua. Ini kok dalilnya? Ya kalau emang buat diri sendiri mah terserah saja gitu. Tapi kalau kemudian sudah menyalah-nyalahin dan kemudian sudah menganggap itu adalah kebenaran mutlak, itu ya kemudian salah.
Dan lagi kemudian sehari-hari dia pakai mazhab apa? Ini dia. Jadi kita mah hasilnya saja. Nih hukumnya ini, ya sudah pakai itu sampai kemudian belajar pelan-pelan apa-apa itu. Itu kan yang berani ngebom sana ngebom sini itu kan karena berdasarkan Qur'annya hari ini. Siapa orang yang mati syahid maka dia surga, bidadari sudah menunggu. Mati syahid melawan orang kafir, mati dalam keadaan melawan orang kafir, hukumnya adalah syahid. Orang kafir siapa? Orang kafir adalah orang yang tidak sama dengan dia. Siapa? Orang-orang kita adalah orang yang tidak ikut kepada ajarannya, orang kafir semua. Maka membunuh kita itu hukumnya syahid dia kalau dia mati. Itu kan ngambil dalil sendiri itu yang bahaya. Gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke sini. Kalau kemudian boleh nggak kalau menurut kita Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i tidak boleh satu kambing cukup untuk satu orang. 7 sapi 7 kebo untuk 1 kebo 1 sapi untuk 7 orang.